Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah hari kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit. Jaya dan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas peristiwa kebangkitan Kristus yang mengajak setiap kami pada saat ini untuk menghayati dan memaknainya di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerapuhan dan kelemahan yang ada pada diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, dan kami boleh melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, agar apa yang menjadi kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, di dalam sikap dan perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya 25, ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini kepada segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil terambil dari Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam sebuah video kesaksian diceritakan bahwa dia yang memberi kesaksian tersebut adalah seorang pemuda Kristen. Ia berasal dari keluarga Kristen yang sangat aktif di dalam kehidupan bergereja. Bahkan orang tuanya adalah tokoh gereja dan pemuka agama di gereja tersebut. Dia sendiri adalah seorang yang rutin pergi beribadah di gereja. Namun dia mengakui bahwa sebelum dia bersaksi di dalam video tersebut, dia adalah seorang gay. Dia adalah seorang homoseksual yang di dalam perjalanan hidupnya ia mengalami kasih karunia Allah dan ia bertobat. Salah satu alasan mengapa ia terjebak ke dalam kehidupan seperti itu adalah karena dia merasa kurang mendapat perhatian. Dia merasa kurang mendapatkan kepedulian, bahkan ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sebaliknya, yang dia dapatkan adalah tindak kekerasan. Ia mendapatkan perhatian, ia mendapatkan kepedulian, bahkan ia mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki yang merasa kasihan kepadanya. Saudara-saudara, diperhatikan, dipedulikan, dan dikasihi adalah kebutuhan setiap orang. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk kasih. Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa kasih. Itu sebabnya menjadi manusia itu tidak hanya harus mengasihi, tetapi juga ia butuh dikasihi. Dan menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan untuk dikasihi atau dicintai dan disayangi merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang. Selain kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Itu sebabnya setiap orang sangat ingin atau sangat membutuhkan dirinya menjadi bagian dari sebuah komunitas, seperti keluarga misalnya. Seorang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa dirinya sebatang kara, akan merasa dirinya asing, bahkan terbuang dan dibuang. Kenyataan demikian bisa membuat seseorang tidak mempunyai harga diri, atau ia merasa harga dirinya hilang. Ada bahaya besar yang sedang mengancam ketika seseorang merasa dan berpikir bahwa dirinya tidak dikasihi, atau merasa dan berpikir bahwa tidak ada lagi seseorang yang mengasihi dirinya. Karena keadaan yang seperti itu bisa memotivasi seseorang untuk membuat sebuah keputusan, atau memotivasi seseorang untuk bertindak, melakukan hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal yang bisa mencelakai dirinya, bahkan mencelakai hidupnya. Anak-anak menjadi sangat nakal. Mereka bisa terlibat dalam berbagai perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mereka hidup dengan aturan-aturan yang menurut mereka bisa dilanggar. Mereka tidak menjadi peduli dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga membuat mereka terjerat dengan narkoba. Mereka terjerat dengan kehidupan free sex atau perselingkuhan di dalam kehidupan keluarga pasangan suami istri. Merasa dan berpikir tidak dikasihi bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan juga bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada kita, dan khususnya kepada Maria Magdalena pada saat itu. Sehingga ia bukan hanya sekedar merasa dikasihi oleh Allah, tetapi benar ia dikasihi oleh Allah. Ia adalah orang pertama yang dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Dan ia adalah seorang perempuan. Pada saat itu dalam masyarakat Yahudi, perempuan selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Kesaksian seorang perempuan tidak dihargai dan diremehkan, bahkan dianggap omong kosong. Hal semacam itu terungkap di dalam Lukas pasal 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ada ketidakadilan gender di dalamnya. Namun pada peristiwa kebangkitannya, justru Yesus memberikan kesempatan kepada Maria Magdalena bukan hanya sekedar untuk melihat Yesus yang telah bangkit, tetapi juga untuk menerima kepercayaan, untuk menyaksikan dan menyampaikan pesan Yesus kepada murid-murid lainnya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan Maria Magdalena dapat melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Yesus kepadanya dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus telah mengubah kesedihan dan tangis Maria Magdalena menjadi kesukacitaan, menjadi semangat dan optimisme, mengubah kekhawatiran dan ketakutan menjadi berani. Karenanya, kita dapat memahami mengapa Maria Magdalena yang pada awalnya terkejut, sehingga ia berseru Rabuni dan memegang Yesus. Tapi kemudian setelah ia diingatkan, setelah ia diberi pesan oleh Yesus, ia segera pergi dengan sukacita. Ia pergi dengan semangat dan penuh optimis untuk menyaksikan dan untuk menceritakan kepada murid-murid lainnya mengenai pengalamannya melihat Yesus. Keberaniannya menyampaikan pengalamannya, aku telah melihat Tuhan. Bukan semata-mata karena ia mengasihi dan melihat Yesus. Sebaliknya, karena ia mengalami dijumpai dan dikasihi oleh Yesus. Ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Maria, sehingga Maria bisa melihat Yesus. Pengalaman dijumpai dan dikasihi oleh Yesus membuat Maria Magdalena begitu berharga dan begitu bernilai. Saudara-saudara, mengasihi bisa memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu bagi orang yang dikasihi. Seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi ke kubur Yesus. Bahkan mengasihi juga bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar kekuatan atau batas kemampuannya. Maria berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dia. Merasa dan berpikir bahwa dirinya dan hidupnya dikasihi oleh seseorang,
bahkan dikasih oleh Allah, akan memulihkan kelemahannya, akan memulihkan kerapuhannya sebagai seseorang atau manusia. Rasul Paulus dalam kesaksiannya mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Melalui kesaksiannya itu, kita dapat memahami bahwa penghayatan Rasul Paulus sebagai seorang yang dikasihi Allah dalam peristiwa Yesus yang menampakkan dirinya di jalan ke Damsyik telah mentransformasi hidupnya dari Saulus menjadi Paulus. Dari Saulus yang begitu membenci Yesus menjadi Paulus yang dikasihi oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Perasaan dan pikiran tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dan tidak dikasihi, baik oleh sesama di sekitar kita maupun oleh Tuhan, bukan hanya membuat kita mengalami kekhawatiran atau ketakutan, tapi juga bisa mendorong, bisa memotivasi kita untuk membenci, bisa memotivasi kita untuk menjauh, bahkan pergi meninggalkan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan meninggalkan Tuhan, atau komunitas di mana seharusnya kita berada. Namun, ketika kita menyadari diri bahwa kita begitu diperhatikan, kita begitu dipedulikan dan dikasihi oleh sesama, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan oleh Tuhan, lenyaplah segala kekhawatiran dan ketakutan itu dari kehidupan kita. Sebaliknya, kita akan menjadi berani untuk menerima dan menjalani hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Bahkan kita berani untuk memaknai perubahan hidup yang ada di dalamnya. Bebenah diri, menjalani hidup yang benar, dan percaya akan memampukan diri kita menghadapi kesusahan hidup. Itu sebabnya di dalam karya pelayanannya, Yesus pernah berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seseorang yang merasa dan berpikir bahwa dirinya dikasihi Allah, akan mengasihi Allah, akan mengasihi sesama, dan akan mengasihi dirinya dengan benar. Saudara-saudara, keberhargaan dan kebernilaian seseorang bukan dilihat dari seberapa besar ia mengasihi, melainkan seberapa besar ia dikasihi. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang memampukan dia untuk mengasihi sesama dan mengasihi dirinya dengan benar. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki saat hening sejenak. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, oh. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang telah berfirman kepada kami, yang melaluinya kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan Engkau senantiasa akan memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa bagi setiap orang yang memiliki pergumulan di dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka merasa terasing, bahkan mereka merasa terbuang dan dibuang, sehingga mereka mencari berbagai bentuk kasih di dalam perjalanan hidup mereka, tetapi membuat mereka semakin terjebak dan tenggelam, dan mereka semakin jauh daripada Tuhan. Kami percaya di dalam situasi yang seperti itu, Engkau tetap hadir bagi mereka. Engkau tetap senantiasa mau berjalan beriring dengan mereka. Tetapi seringkali mereka kehilangan kepekaan akan kehadiran Tuhan, sehingga mereka selalu merasa bahwa mereka tidak dikasihi juga oleh Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan boleh senantiasa tetap berada bersama mereka, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan yang bangkit adalah Tuhan juga yang memberikan semangat hidup kepada mereka. Dan mereka boleh merasakan, mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan, dan mereka boleh kembali ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga yang memiliki pergumulan, sehingga di dalam perjalanan hidupnya mereka berada dalam ketegangan, mereka berada dalam pertengkaran, bahkan di dalam diri mereka ada keinginan untuk berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh merasakan dan mengalami bahwa Tuhan ingin mereka tetap bersatu di dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan mereka boleh merasakan dan mengalami hidup yang dipenuhi dengan kerukunan dan keharmonisan, sehingga kehadiran mereka sebagai sebuah keluarga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Dan inilah yang menjadi doa-doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3.
saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dengan menyerahkan nyawa-Mu, agar kami tidak binasa, melainkan hidup. Karena itu ya Allah, biarlah ketika kami mempersembahkan persembahan kami berupa uang kami pun mempersembahkan hidup kami kepadamu, untuk dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu dimanapun Engkau menghadirkan kami, agar kehidupan tetap ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikutilah suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Dimana kapan saja kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dihibur ku lega.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Amin.